Bayangkan kamu seorang siswa, kamu datang ke sekolah untuk belajar, untuk bertumbuh, dan dihargai sebagai seorang warga negara. Undang-undang menjamin kamu belajar agama sesuai dengan keyakinanmu. Tapi sekolah berkata, maaf, jumlah kalian belum cukup. Jadi sekarang, hak konstitusional bisa kalah oleh hitungan angka. Lebih ironis lagi, di kelas kamu diajarkan toleransi. Tapi di saat bersamaan, sistem pendidikan justru gagal bersikap adil. Selamat datang di salah satu paradoks yang paling absurd dalam dunia pendidikan Indonesia. Teman-teman, mungkin kalian bertanya, mengapa belakangan ini saya sering sekali bicara masalah pendidikan agama. Terkhusus saya bicara dari kacamata Katolik karena sangat merasakan beban bagi anak-anak Katolik, para siswa Katolik yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non-Katolik, kemudian mereka terpontang-panting harus mencari nilai agama. Salah satu tempat pilihannya adalah datang ke gereja. Dan seperti kita tahu, gereja itu bukan sekolah. Gereja itu bertugas melayani hak seluruh umat. Di dalamnya termasuk para siswa ini, tetapi tidak dalam konteks pendidikan formal seperti diharapkan. Kenapa saya menyuarakan hal-hal seperti ini? Karena saya merasa dunia pendidikan dalam hal ini sekolah, bahkan kita masyarakat umum juga seringkali bicara tentang toleransi, tetapi pada prakteknya lembaga pendidikan sendiri, sekolah sendiri itu mengabaikan soal hak dasar para siswa dalam hal ini belajar agama. Dan ini bukan sebuah lelucon biasa, tetapi ini paradoks yang sangat mengerikan. Di sekolah para siswa diharapkan mereka tumbuh menjadi insan yang menghargai keberagaman, berjiwa toleran. Mereka harus belajar tentang moralitas dan lain-lain. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak menerima haknya atau hak mereka dipangkas oleh sebuah aturan administratif. Ini konyol. Kenapa demikian? Saya akan mengajak teman-teman, yuk coba cek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Cek langsung pada bab kelima. Di situ Undang-Undang Akuo berbicara tentang hak-hak peserta didik. Dan tegas di situ, undang-undang itu mengatakan setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak menerima atau berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai imannya dan diajar oleh pendidik yang seiman. Di situ tegas dan clear. Tetapi coba lihat aturan turunan di bawahnya. Dan di sini saya merasa malu ketika mengetahui bahwa PMA atau Peraturan Menteri Agama justru menjadi pemberatnya yang mewajibkan kuota 15 siswa pada satuan pendidikan itu baru berhak menerima pendidikan agama. Ini sangat kontradiktif dengan undang-undang yang di atasnya itu. Melalui PMA itulah kemudian terciptalah atau lahirlah kuota yang menjadi standar yang harus dipenuhi oleh para siswa sebuah agama. Kalau dalam hal ini saya bicara tentang Katolik, ini bukan tentang Katolik saja. Dan yang terasa miris itu begini, lembaga pendidikan atau sekolah itu kan seharusnya mengajarkan nilai-nilai ini, kebaikan-kebaikan yang harusnya menumbuhkan jiwa peserta didiknya menjadi pribadi-pribadi yang memang mengerti tentang berjiwa moderat itu harusnya seperti apa, berjiwa toleran itu harusnya seperti apa. Tetapi pada kenyataannya mereka yang minoritas, ya salah satunya Katolik dalam hal ini, itu mereka dituntut atau dipaksa untuk berjiwa toleran di saat hak mereka tidak diberikan atau diabaikan untuk belajar agama sesuai imannya. Jadi payung hukum utama yaitu Undang-Undang 20 Tahun 2003 tadi itu itu tegas memberikan hak kepada setiap peserta didik. Dengan kata lain, undang-undang itu adalah wajah negara yang mengayomi, yang memfasilitasi hak setiap warga negara. Dalam hal ini, para siswa di sekolah.
Dan disinilah kita lihat semuanya berubah. Tadinya hak individu yang harus diberikan kepada perorangan, dia perlahan berubah menjadi hak kolektif yang menunggu pemenuhan jumlah tertentu. Jadi kalau jumlahmu sedikit maka hakmu otomatis tertunda. Tetapi gini, ada fakta juga, sekolah-sekolah tertentu itu kuota muridnya lebih dari 15. Dalam hal ini Katolik ya, saya mencontohkan. Bagi sekolah tertentu ada siswanya lebih dari 15, tetapi tetap tidak diberikan. Alasannya klasik, ya. Penyelenggara sekolah itu mempunyai alasan klasik. Bahasanya begini, kan di sini sudah ada agama Kristen. Iya, kedengarannya itu memang benar. Kristen berarti mengandaikan penyelenggara sekolah itu tahu bahwa Kristen itu ada dua. Ya, ada dua setidaknya di Indonesia yang diakui sebagai agama resmi. Ada Katolik dan ada Protestan. Yang menjadi masalah adalah sekolah menganggap Kristen itu hanya berlaku bagi yang Protestan. Katolik seringkali itu menjadi pertanyaan, Katolik juga Kristen. Jadi semacam ada pengetahuan yang miss gitu di situ bagi para penyelenggara sekolah itu. Makanya dalam beberapa kesempatan kita itu sampai memberikan edukasi lebih lanjut soal itu, bahwa di Indonesia ada dua agama yang menganut atau mengimani Tuhan yang sama, tempat ibadahnya juga namanya sama, yaitu Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan ini keduanya itu disebut sebagai Kristen. Tidak boleh hanya sebut satu Katolik terus yang lain Kristen. Itu berarti mengabaikan fakta sejarahnya yang begitu panjang ribuan tahun lalu, seolah-olah Katolik pada saat itu bukan lagi Kristen. Nah, ini yang terjadi di beberapa sekolah. Siswanya sudah lebih dari 15, tetapi ya begitu. Karena yang mendahului masuk di sekolah itu adalah guru Protestan, maka yang hak anak-anak Katolik itu ditunda atau bahkan tidak diberikan. Dan yang lebih parahnya lagi gini, ada sebuah sekolah SMA negeri, itu juga sama. Mungkin di video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa sekolah sampai melabeli anak-anak Katolik di situ sebagai siswa termalas sedunia hanya karena mereka tidak mau mengikuti pendidikan yang diberikan oleh guru dari Protestan itu. Karena mereka merasakan ada perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan misalkan ini, dalam praktek ujian diberikan soal berupa doa Bapa Kami. Bagi anak Katolik ini, dia menjawab versi agama Bapa Kami dalam Katolik, dan itu dianggap salah oleh guru Protestan itu. Nah, anak itu yang kemudian tidak mau ikut pelajaran agama di gereja, dia protes kepada ibunya, lalu ibunya akhirnya datang ke sekolah itu dengan apa? Dengan sedikit argumentasi ya, berdebat. Sebagai orang tua, ibu itu menuntut hak anaknya, dan pada akhirnya anaknya memilih belajar di gereja. Nah, dengan segala konsekuensinya, dia dan salah satu temannya lagi di sekolah yang sama itu kemudian mereka dicap sebagai siswa termalas sedunia hanya karena tidak mau mengikuti pelajaran di sekolah itu agama. Nah, tetapi di sekolah yang sama pada tahun berikutnya, sekolah itu membuat aturan tambahan bahwa siswa Katolik wajib belajar agama di gereja dan wajib belajar agama yang di sekolah oleh guru Protestan. Dan nilai yang diambil adalah nilai yang tengah-tengah. Jadi gereja berikan nilai berapa, kemudian sekolah beri nilai berapa, lalu dikombine. Itulah hasilnya. Dan itu pula beberapa orang tua kemudian protes, tidak terima. Tetapi lagi-lagi sekolah merasa punya hak penuh untuk membuat kebijakan, sehingga anak-anak ya dengan segala keterpaksaan mereka harus mengikuti itu aturan yang dibuat sekolah. Jadi tetap belajar di gereja, tetap belajar juga di sekolah. Bahkan untuk hal itu, berkaitan dengan sekolah itu, saya pernah menjumpai pengawas sekolahnya. Dan ketika bicara tatap muka, itu beliau sangat welcome sekali, memberikan kesempatan
dan mau memperjuangkan hak anak-anak Katolik di sekolah itu. Tetapi kemudian selepas kami tatap muka dalam pembicaraan itu, lalu lanjut lewat WA, kami chattingin di situ. Nah itu berhenti pada tindak lanjut. Jadi waktu itu saya bertanya, kapan kira-kira Bapak nanti ke sekolah itu, atau bila mana dibutuhkan saya ikut mendampingi. Ya sampai hari ini tidak ada respon apapun untuk menyelesaikan perkara itu, ya. Jadi dasar-dasar itulah yang kemudian membawa saya tiba pada alasan apakah pelajaran agama itu penting atau wajibkah harus diberikan di sekolah kalau kenyataannya seperti ini. Rasanya tidak ada buahnya sama sekali atau tidak ada gunanya sama sekali. Dan justru semakin sekolah memaksa untuk memberikan pelajaran agama bagi semua siswa, di saat bersamaan sekolah juga memangkas atau membatasi hak para siswa untuk belajar agama sesuai imannya, maka di saat itulah pelajaran agama menjadi tidak ada artinya. Bahkan nilai-nilai semacam toleransi, moderasi beragama, dan lain-lain itu terasa seperti cerita absurd. Sejak kapan hak dasar manusia itu harus menunggu jumlah tertentu untuk dipenuhi? Nah, kalau logika ini diterapkan pada sistem yang lain, kira-kira begini. Mohon maaf ya, hak kalian belum bisa diberikan karena jumlah kalian baru 5 orang. Itu kan gila. Apalagi ini bicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan macam apa yang akan melahirkan output yang bagus, value yang bagus kalau misalkan nilai harus terpenuhi kuota tertentu, apalagi dalam hal ini agama. Terus kita berkoar-koar di sekolah tentang toleransi atau moderasi, harus bisa menghargai kebersamaan dan keragaman. Di saat bersama kita membuat sekat bahwa jumlahmu baru 5 orang, jadi kamu belum berhak mendapatkan hakmu. Nah, apakah itu bukan tamparan di muka sendiri bagi para pendidik itu? Sekaligus mereka juga punya beban moral. Sebenarnya gini, terkadang itu saya berpikir bahwa sekolah itu bukan tidak mau memberikan. Mereka hanya menjalankan aturan yang tadi oleh PMA tadi, dengan segala risikonya ya, menanggung beban moral di saat mereka harus menyangkal hak anak-anak ini. Tetapi pada saat bersamaan mereka juga harus berupaya memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi kuota 15, angka 15 ini menjadi syariat dalam dunia pendidikan untuk seorang siswa menerima haknya. Kalau belum memenuhi syariat ini, syariat angka yang ditetapkan ini, ya mohon maaf, kamu belum boleh, kamu belum bisa mendapatkan atau diberikan hakmu. Ini yang dirasakan anak-anak di sekolah negeri terutama ya, plus juga swasta non-Katolik, dan tidak hanya anak Katolik. Kasus ini menimpa ya katakan aja semua anak-anak Indonesia, semua agama, karena kalau saya bicara saat ini di Jawa Barat, maka lokus utamanya Jawa Barat. Maka kita akan lihat yang menjadi korban adalah anak-anak Katolik, anak-anak Hindu, Buddha, dan lain-lain. Tetapi tidak untuk yang mayoritas. Tapi kalau kita bicara di timur sana, ya di Flores misalkan, itu juga akan lain ceritanya. Mungkin saja pemandangan di Flores sana, di sekolah negeri di sana, yang minoritas itu ya anak-anak bisa Islam, dan ini ya kasus ini menjadi perhatian umum. Apa gunanya kita berteriak lantang bicara tentang toleransi, tentang moderasi beragama, ya harus berdiri sejajar, tidak ekstrim kiri dan atau kanan, tetapi pada saat bersamaan dunia pendidikan mempertontonkan sikap yang tidak adil. Lalu pada mereka yang tidak mendapat haknya, pada siswa-siswi yang tidak mendapat haknya untuk belajar itu, mereka yang dituntut untuk berjiwa toleran, untuk mengerti, untuk memaklumi. Nah di situ takutnya anak-anak tiba pada persepsi atau pandangan bahwa yang boleh menikmati hak itu adalah yang mayoritas. Ini bisa saja
walaupun anggapan ini belum tentu benar dan belum tentu terbukti adanya. Tetapi ya bisa menuntun ke pola pikir seperti itu. Ya, dan kalau PMA nomor 16 tahun 2010 ini tidak dikoreksi atau tidak diperbarui, maka promosi tentang moderasi beragama dan nilai-nilai toleransi itu juga rasanya akan mandek. Dia akan berhenti dengan sendirinya, terutama di lembaga pendidikan formal, ya, di sekolah-sekolah. Dia akan berhenti dengan sendirinya karena sama sekali tidak mempromosi, tidak berbunyi. Jadi saya memberi atensi khusus ini soal pendidikan agama karena kami membantu di paroki kami, ya. Tahun ini ada 94 siswa Katolik yang belajar agama di gereja. Dari kelas 1 SD sampai 12. Tiap tahun jumlahnya fluktuatif, ya, tetapi tidak pernah kurang dari 70 siswa. Dan ini baru satu paroki. Jawa Barat ini banyak sekali. Terkhusus di Kabupaten Bogor, ya. Kita mempunyai 10 gereja paroki, 3 gereja stasi dan 1 kapel. Dan semua lembaga keagamaan itu dipaksa memberi ruang belajar bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non Katolik untuk belajar agama di gereja. Jadi begitu suasananya. Jika kebijakan ini terus dipelihara, takutnya anak-anak yang minoritas ini akan tiba pada pemikiran yang begini. Apakah keyakinanku terlalu kecil ya, untuk dianggap penting? Itu bisa bahaya loh kalau misalkan muncul pertanyaan seperti itu dari seorang anak. Nah, karena sekolah itu adalah lembaga pendidikan, dengan sendirinya sekolah harus menempatkan bahwa identitas setiap siswa atau setiap anak itu harus dihormati, bukan diabaikan karena jumlahnya tidak memenuhi kuota yang ditentukan. Sekolah harus menjadi tempat percontohan, tempat di mana hak setiap peserta didik itu terpenuhi tanpa harus menunggu kuota. Karena setiap anak itu lahir tidak pernah memilih dia akan menjadi mayoritas atau dia akan menjadi minoritas. Tidak pernah terbayangkan oleh seorang anak. Soalnya dalam hal ini negara itu memilih untuk apa? Apakah ia mau adil atau hanya mau tampak adil? Dan disinilah ironi pendidikan yang paling besar terlihat di mata kita. Di mana? Bahwa sekolah sibuk mengajarkan nilai moral, sementara para muridnya diam-diam mengamati dan menyaksikan bagaimana moral itu seringkali kalah oleh sistem. Maka muncul pertanyaan sederhana, apakah toleransi di negeri kita benar-benar menghargai setiap orang? Atau sebaliknya, dia hanya nyaman kalau tidak merepotkan mayoritas? Sekarang, kalau menurut kalian teman-teman, apakah aturan semacam ini masih relevan di negara yang menjunjung tinggi tentang keberagaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.